Oke, dan inilah untuk tampilan login dari aplikasinya ya teman-teman. Oke, untuk langsung saja kita akan coba login ya ke aplikasinya. Jadi kita untuk username-nya silahkan nanti teman-teman catat saja yang ini. Kita pakai email ya. Oke, kita kopikan saja, dan untuk passwordnya di sini 1 sampai 6 ya teman-teman. Nah ini oke, kita lagi masuk aja ke sini, lalu kita isikan untuk username-nya itu dengan menggunakan email dan passwordnya 1 sampai 6, 1 2 3 4 5 6. Oke, kita klik login saja dan hasilnya boom seperti ini teman-teman. Inilah tampilan dari aplikasi yang telah tadi kita buat. Oke, cut. Yups, dan di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi sistem informasi bengkel. Oke, jadi di sini saya sudah mempersiapkan untuk file codingannya ya teman-teman guys. Nanti saya akan share bagi teman-teman yang membutuhkan. Untuk linknya akan saya simpan di deskripsi ya. Dan itu hanya sebatas pembelajaran saja. Silahkan nanti teman-teman kembangkan. Nah ini untuk file codingannya kira-kira seperti ini. Di sini saya hanya ke demonya saja ya teman-teman, tidak akan membahas file codingannya dari satu folder atau file per file ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan bahas dari yang paling awal ya. Oke teman-teman, untuk tampilan codingannya kira-kira seperti ini, dan databasenya sudah saya simpan juga di sini ya teman-teman. Di satu folder sudah saya simpan juga di sini. Nah ini untuk file databasenya ya. Nah ini kira-kira seperti ini, dan di sini ada beberapa folder dan file-file ya. Di sini ada CSS, image, dan vendor, dan masih banyak lagi ke bawah ya teman-teman untuk file-filenya. Di sini saya tidak akan menjelaskannya. Dan satu catatan lagi, saya sarankan bagi teman-teman semua harus menginstalkan XAMPP yang support PHP 5 ya guys. Karena untuk XAMPP yang support PHP 7 nanti akan ada kendala. Tapi teman-teman misalkan teman-teman bisa mengopreknya, itu tinggal saja ganti SQLi dan MySQL-nya ya. Bisa saja ada menggunakan PHP yang support PHP 7, cuman harus ada settingan-settingan yang lain. Makanya saya sarankan untuk teman-teman semua menggunakan XAMPP yang support PHP 5. Oke, langsung saja kita langsung cekidot cara untuk instalasinya seperti apa. Langkah pertama, kita hidupkan dulu exam-nya ya teman-teman. Silakan teman-teman nanti instalkan exam dan hidupkan Apache dan MySQL-nya saja. Silakan teman-teman klik start ya seperti biasa hingga bermuncul ke warna hijau-hijauan. Kalau sudah berwarna kehijauan, ya, tandanya itu sudah running. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat database baru ya. Dengan cara seperti apa? Lalu kita akan buka saja browser menggunakan Google. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Oke, langsung saja untuk di set engine-nya silahkan teman-teman ketikkan saja localhost. Oke, kita klik enter saja. Dengan satu catatan, tadi XAMPP-nya sudah dihidupkan ya teman-teman. Lalu kita pergi ke phpMyAdmin, lalu kita klik saja. Dan di sini setelah muncul seperti ini, lalu kita akan membuat database baru. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita klik new di sini ya, kita klik database baru. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita kasih nama ya untuk nama databasenya. Dengan catatan lagi di sini teman-teman, untuk nama databasenya teman-teman kalau misalkan mau disamain dengan tutorial ini, maka teman-teman harus sama dengan nama yang ada di file codingan, yaitu di sini ya teman-teman. Nah ini yaitu namanya yaitu VTWord Trans ya. Oke, untuk mempermudah kita akan rename saja dan kita akan kopikan saja. Oke, kita Ctrl C saja dan kita kembali lagi ke sini, lalu kita pastikan saja di sini dan kita klik buat. Klik import dan tunggu, dan nanti silahkan teman-teman cari di mana file database-nya teman-teman simpan, dan setelah itu silahkan teman-teman install saja dengan mengklik scroll ke bawah, klik go ya, seperti itu.
dan tunggu beberapa saat hingga prosesnya penginstalasian databasenya selesai. Oke, dan jika nanti teman-teman sudah menginstalkan databasenya, untuk databasenya kira-kira seperti ini. Di sini saya sudah membuatnya ya teman-teman, dengan nama yaitu VetaWord ya. Ini kita klik saja, coba lihat. Oke, dan untuk tampilan databasenya kira-kira seperti ini ya teman-teman, sih sangat banyak sekali. Dan di sini saya tidak akan membahasnya lagi ya. Untuk cara pembuatan databasenya mungkin saya anggap teman-teman sudah bisa atau sudah mahir ya untuk di proses ini, dan mungkin untuk di tutorial yang lainnya saya akan bahas secara detail. Oke, untuk tabel-tabelnya di sini ada tabel barang, tabel dan lain sebagainya ke bawah ya, ada kategori ya, keterangan mobil dan lain sebagainya ke bawah, dan tabel user. Dan satu catatan yang harus teman-teman catat yaitu di tabel user, karena kita untuk login ke aplikasinya ya nanti ya teman-teman. Nah di sini untuk mempermudah saya di open saja ya. Untuk username-nya pakai email yang ini, silahkan nanti teman-teman bisa memilih, dan untuk passwordnya disamakan saja 1 sampai 6 ya ini teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencoba mengcompile atau memanggil folder codingan kita yang telah kita siapkan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita new tab saja di sini. Dan kita ketikkan saja localhost. Oke, lalu kita ketik slash, dan kita di sini tuliskan nama folder project codingan kita yang ada di file codingan yang ini ya teman-teman. Nah ini jadi PHP VetaWord ya. Jadi untuk mempermudah saya akan rename saja. Oke, dan kita kembali lagi ke sini ya, ke browsernya. Silahkan untuk cara memanggilnya teman-teman ketikkan saja localhost dan nama folder project codingan kita yang tadi. Lalu setelah itu ya kita klik enter saja. Oke, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Inilah untuk tampilan login dari aplikasinya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan coba login ke aplikasinya, karena tadi di databasenya di localhost ya sudah kita setting yaitu, nah ini untuk username-nya nanti teman-teman bisa menggunakan beberapa ya dengan menggunakan email. Saya akan coba yang atas ya, kita klik copy saja, dan untuk passwordnya itu 1 sampai 6 ya. Lalu kita masukkan saja di sini emailnya, dan untuk passwordnya silakan teman-teman isikan 1 sampai 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, lalu kita klik login saja. Oke, dan untuk tampilannya aplikasinya kira-kira seperti ini dari tampilan yang telah kita tadi setting ya dan telah kita persiapkan. Dan di sini saya akan sedikit mereview fungsi-fungsinya dan fitur-fiturnya, ada fitur apa saja yang terdapat di dalam aplikasi ini. Oke, yang pertama di sini ada yang di paling atas ada logout ya, dan untuk user. Terus di sini ada master, ada transaksi dan laporan. Dan di sini ada transaksi pembelian ya, ini transaksi service dan transaksi klaim ya. Dan untuk di data master sini sangat banyak juga ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman bisa pelajari ya dan bisa kembangkan di sini sesuai kebutuhan yang ada di bengkel ya. Ini sistem informasi sangat mendetail sebenarnya, dan jika ada hal-hal yang menu-menu yang masih kurang bisa nanti teman-teman review dan teman-teman kembangkan ya. Oke, di sini saya akan mereview. Di sini ada fitur master santunan barang, terus kategori barang. Di sini ada master barang, di sini ada mekanik ya. Terus di sini ada suppliers, ini ada supir, terus ada mobil, terus di sini ada keterangan posisinya di mana. Nah, itu untuk di data master. Oke, kita akan menuju ke fitur selanjutnya, yaitu adalah di sini ada transaksi. Jelas saja sangat penting ya untuk di data transaksi ya teman-teman, karena nanti misalkan ada transaksi pembelian dan transaksi servis mobil ya, terus di sini transaksi claim bond ya untuk bondnya. Jadi sangat penting juga nanti untuk si user atau pelanggan yang mau melakukan transaksi ya. Jadi kita harus membuatkan bond. Di sini sangat sudah disediakan dengan fiturnya ya teman-teman. Nah, ini untuk kira-kira untuk tabel-tabelnya ya. Di sini ada input user, terus ada data user juga. Nanti bisa diinputkan saja di sini ya.
ada user, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya ke bawah. Oke, kita masuk ke menu yang selanjutnya, itu di menu laporan. Oke, di menu laporan di sini ya ada laporan pembelian, terus ada laporan servis mobil, terus ada laporan barang, terus di sini ada laporan klaim bond juga ya. Jadi nanti alangkah lebih baiknya, jadi supaya tidak meribetkan si kasir atau si admin yang berada di perusahaan nantinya, misalkan ya teman-teman, misalkan perusahaan teman-teman bengkel mobil ya atau rental mobil ya seperti itu. Jadi nanti untuk laporan tiap bulannya akan ditambahkan di sini, tidak akan kesulitan harus nulis satu persatu atau misalkan mencatat di Excel seperti itu. Dengan adanya sistem ini nanti akan lebih dipermudah. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan silahkan jatuhkan saja di kolom komentar, dan jika ada requestan mau membuat aplikasi apa silahkan teman-teman juga cantumkan saja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.